Halo Tribuners, jumpa lagi nih bareng kita berdua. Betul masih banget. dengan Cenul di sini. Dan juga Mutiara di acara apa nih Nul? Ini kita akan membahas yaitu tentang fakta drama Korea. Ya Apa kabar, sama Nul? baik. Nah, kayaknya kita harus menanyakan kabar dulu gitu Iya, kan, bener biar banget. ya sebelum kita baik, masuk. Muti kayak mana? Alhamdulillah baik, hatinya baik Nul. Masih baik. Nah Tribuners, kalau sudah ada kami berdua di sini tentunya hari ini kita tuh bakalan ngebahas-bahas, kita bakal nge-spill dan kita bakal bincang-bincang pokoknya seputar drama Korea ya. Iya betul banget. Nah drama Korea yang mau kita bahas dan kita bawain hari ini tuh bener-bener super excited banget, nggak Iya. kalah nih mood sama minggu-minggu sebelumnya ya Nul ya. Karena kita akan membahas tentang apa nih? Iya, drama May I Help You nih Nul ceritanya. Wow. Jadi drama ini tuh baru tayang bulan November kemarin dan dia juga lumayan out of the box ya. Jadi dia menceritakan kehidupan tentang seorang pengurus pemakaman. Kan itu langka banget ya. Langka banget. Maksudnya masih jarang gitu kan, biasanya tentang hukum atau Bener, psikopat dan bener, sebagainya. bener, Tapi kali ini di drama May I Help You ini itu tuh menceritakan tentang sosok seorang cewek di mana dia itu bekerja sebagai pengurus pemakaman. Tapi ternyata ada alasan kenapa sih dia harus kerjanya sebagai pengurus pemakaman Nul. Ternyata dia itu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan roh yang sudah meninggal. Wah, jadi dia ada komunikasi gitu ya? Iya, jadi misalkan nih pas dia lagi mau ngedandanin apa namanya sesosok pokoknya seseorang yang memang udah meninggal, ketika dia sentuh otomatis itu dia bakal bisa ngobrol sama arwahnya. Jadi dia itu menanyakan apa sih keinginan terakhir gitu loh dari orang tersebut dan dia akan memenuhi itu gitu. Jadi dia punya kelebihan. Jadi emang bener-bener kelebihannya itu lebih banget gitu ya, Iya, karena bisa beda berkomunikasi. banget ya. Emang sebenarnya itu tuh apa ya, out of the box ya, kita percaya atau tidak tuh kan namanya drama Korea ya. Cuman memang itu menceritakan tentang wanita yang diperankan oleh Hyeri ya. Jadi dia ini berperan sebagai Baek Dongju, di mana dia memang memiliki kemampuan untuk berbicara dengan arwah yang sudah meninggal gitu untuk memenuhi keinginan terakhirnya. Terus nanti adalah dia bertemu dengan salah satu cowok atau pria nih ya, ganteng, tapi pertemuan itu sebenarnya tuh cukup unik. Kenapa sih unik? Karena kan si cowok ini yang diperankan oleh yang diperankan oleh Lee Jun Young ini, jadi dia itu ketemu sama si Baek Dongju itu di mana dia itu pas lagi ngejalanin tugasnya loh Nul. Jadi gini, si cowok ini kan namanya Kim Jipsa, dia memerankan Kim Jipsa atau Kim Tae-hee. Dia tuh bekerja di perusahaan penyedia jasa apapun hanya dengan membayar minimal 1.000 won. 1.000 won berarti kira-kira berapa ya? Iya mungkin kalau dirupiahin cukup gede sih, berapa Cukup belas gede ribu ya? gitu, Oke, hampir oke. sama kayak dolar lah ya. Terus jadi dia itu disuruh lah sama si mantannya Baek Dongju untuk mutusin si Baek Dongju itu. Jadi pertemuan mereka itu dari situ. Jadi dia itu disuruh sama mantannya untuk mutusin Baek Dongju. Nah pertemuan awal mereka disitulah. Terus akhirnya mereka beberapa kali sempat ketemu di pemakaman, terus juga sempat terjadi miskomunikasi di antara mereka. Dan akhirnya mereka pun ya lama-kelamaan nih ya di episode yang baru aja tayang, episode 10 ini Nul, tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Jadi tetap ada romansnya dapet ya. Romansnya dapet, terus sedihnya juga dapet. Sedihnya dapet Iya. kayak berarti ini genrenya lebih kayak ke romance, terus juga komedi, ada terus komedi. juga kan ada ini kan ada kayak supernatural gitu ya, Supernatural maksudnya ya, iya. oke. Karena kan dia memang ngebahas ngobrol bareng arwah gitu loh gitu. Yang memang nggak bisa, kayaknya agak aneh gitu agak kan aneh diterima. kalau kita manusia biasa kayak gini kayaknya Iya. nggak masuk nalar gitu ya. Tapi ternyata memang kalau di Korea Selatan sendiri ya Nul ya, berdasarkan penelitian 3 tahun lalu, ternyata memang pekerjaan sebagai pengurus pemakaman ini emang lagi hype banget gitu loh. Apalagi di kalangan wanita dan anak-anak remaja gitu. Katanya karena semakin meningkatnya kasus kematian wanita dan juga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya banyak banget remaja-remaja ataupun wanita-wanita di Korea itu yang bekerja sebagai pengurus pemakaman gitu. Wow. Jadi makanya mungkin dari itu ini terinspirasi lah Iya drama bener ini. banget. Dan emang apa ya, ceritanya sih ringan, sebenarnya cukup ringan tapi apa ya, deep banget gitu, Deep banget ringan gitu ya? tapi kita kalau nonton Karena ya gitu. gini juga sih Tribuners ya, mungkin karena nggak banyak juga kan, ini tuh bisa menjadi gambaran kayak oh ternyata bisa tahu orang meninggalnya tuh gara-gara apa penyebabnya dan mungkin terakhirnya gitu betul, ya. terutama pesan-pesan kayak terakhirnya. keinginan terakhir kan, mungkin kan dia meninggal di saat
dia belum siap gitu Benar, kan. Ada keinginan yang ternyata belum terwujud nih. Nah, cuman di drama ini dia itu si Baek Dong Joo ini memang tugasnya adalah untuk memenuhi keinginan terakhir dari arwah tersebut supaya dia tuh istilahnya bisa pergi dengan damai kayak gitu. Dan ratingnya juga gimana sih Nul? Setahu gue sih ratingnya ya menurut gue bagus karena overall ceritanya juga bagus gitu. Iya Mut, jadi kalau berdasarkan sama rating nih ya, karena kan drama ini baru dikeluarin 19 Oktober kemarin dan sekarang kan ongoing nih. Iya, masih ongoing kan? Iya. Sampai episode 10. Nah, pertama kali drama ini keluar, Tribuners itu tuh menurut Korea tuh langsung mencetak bisa dibilang rating yang lumayan cukup bagus Mut. Jadi ratingnya tuh 3,9 dan itu untuk versi nasional Korea itu udah bagus banget gitu kan. Iya, udah di atas 2, udah di atas 2 itu. Nah, dan juga karena alur cerita dan juga genre gitu kan ya, yang mungkin ini memang jadi konsumtif masyarakat Korea, dia tuh suka dan terus mengalami beberapa kenaikan gitu dalam ratingnya. Nah, terus itu juga di rating ini tuh dia tuh kembali melesat, itu mencetak rata-rata di nasional tuh 3,5% itu di episode 10 ini. Yeah. Episode 10 ini jadi dia mengalami kenaikan banget. Iya. Karena memang kita nggak boleh spoiler ya, tapi emang di episode 10 itu ada ya pengungkapan lah, pengungkapan perasaan gitu, makanya mungkin lonjaknya di situ. Iya, mungkin karena itu juga betul banget. Nah, terus ini juga sempat juga nih tapi turun gitu, sempat turun juga, namanya drama ya, pasti ada naik turun ratingnya. Jadi pas di rating 9 itu dia sempat turun Mut, jadi 2,6% turunnya. Tapi turunnya aja masih di angka 2 ya, di atas 2. Nah, jadi dan juga dia itu sempat nggak akan tayang. Sempat nggak akan tayang karena Piala Dunia. Tapi untungnya nggak tetap tayang. Ya, tetap. Jadi ini kalau menurut secara keseluruhan rating ya untuk drama yang baru launching 10 episode dari 19 Oktober ini udah termasuk drama yang bagus banget ratingnya secara nasional Korea. Juga ya. Jadi mencetak 3,9% dan juga terus mengalami kenaikan apalagi di rating yang terakhir episode terakhir ini ya. Iya, episode 10 ini. Ini cukup cukup antusias gitu warga Korea ini menyambut drama ini, apalagi drama ini yang tayang Rabu sama Kamis ya kalau nggak salah. Iya, Rabu betul. sama Kamis gitu, dan ini cukup mengalami kenaikan. Iya sih, wajar sih, tapi kenapa ratingnya tinggi? Mungkin karena kan disebabin tadi tuh ya Nula ya, udah tadi Muti ceritain, memang karena ceritanya yang menarik dan agak berbeda gitu kan. Biasanya drama Korea ini kan identik dengan hukum-hukum nih, untuk saat ini tuh emang lagi hukum banyak banget, dan dia menampilkan sesuatu cerita yang beda di mana menceritakan tentang seorang yang memiliki pekerjaan sebagai pengurus pemakaman. Jadi ya memang out of the box. Mungkin orang-orang jadinya pengen nonton, ini menarik dan unik gitu ya Nul ya. Nah, terus juga kan kita tahu nih ada pemerannya si cantik dan si tampan. Kalau Hyeri udah sampai nggak kenal lah ya, karena dia ini terkenal gara-gara Reply 1988 ya. Lo nonton kan drakornya? Nonton dong. Nah, tapi ada satu sosok yang mungkin mencuri perhatian dan mungkin Tribuners di rumah banyak yang belum tahu juga nih Nul, namanya adalah Lee Jun Yong. Lo tau gak sih sebenarnya Lee Jun Yong itu? Lee Jun Yong kisahnya lah atau perjalanan karirnya gimana gitu? Tahu lah. Gimana tuh Nul? Jadi Lee Jun Yong ini dia seorang aktor ya. Dia lahirnya ini lumayan cukup muda. Seumuran kita nggak? Seumuran kita tapi ya tua dikit lah gitu. 1997, lo bayangin. Iya juga. masih berada di generasi 90-an. Iya, masih generasinya barengan kita itu mah. Makanya itu dia masih dibilang masih muda dan masih belian gitu. Jadi dia lahirnya tuh Januari juga. Kayaknya dari kemarin beberapa kali kita sempat ngebahas orang-orang artis Korea yang cowok tapi ternyata sama kayak kita di bulan Januari gitu kan. Nah, dia ini lahir di Uijeongbu ya kalau nggak salah. Nah, di Korea Selatan. Jadi waktu kecil dia tuh pernah bermimpi tuh jadi main sepak bola. Jadi pemain sepak bola. Dia tuh bahkan nggak punya cita-cita tuh untuk jadi seorang aktor atau aktor tuh enggak. Bahkan cita-cita dia itu memang pengen jadi pemain sepak bola. Nih bisa dilihat ya, postur badannya aja bagus banget Mut. Tidak nggak bisa ya cewek ngelihat cowok yang postur badannya tegap gitu kan. Jadi dia ini anak pertama dari 2 bersaudara. Adiknya perempuan. Jadi adiknya ini juga kelahirannya nggak jauh dari dia Mut, 99. Seumuran sama saya gitu ya Bunda.
Seumuran sama gue Nunu. Seumuran sama lu. Nama adiknya itu Lee Soyung. Jadi kalau Lee Junyoung ini dia lulusan tuh dari Mohawk Elementary School dan juga di Mohawk Middle School dan juga Songhu High School. Jadi dia juga mengajar pendidikan S1-nya nih. Gimana itu? Di Peicei University. Jadi dia ngambil jurusan teater dan juga film karena sesuai kan sama dia sekarang yang di dunia udah entertain dan ke dunia entertain acting ini. juga ya, Acting betul. juga. Nah, jadi beda nih sama yang lainnya. Kalau Lee Junyoung ini punya kebiasaan yang unik. Apa itu? Salah satunya itu dia tidur tuh matanya itu kebuka. Kalau dia emang bener-bener lagi capek banget. Iya. Ya Emang kan? emang ada beberapa kasus orang yang kalau tidur katanya kan matanya tetap ngebuka gitu loh. Ya kan? Nah, ini bisa jadi sesuatu yang unik dan juga menarik karena nggak banyak orang tuh ngerti dan tahu iya, mungkin betul ya. banget. Mungkin kalau kita nggak ngerti itu kayak, ih aneh banget sih kenapa lu tidur matanya kayak gitu. Padahal gitu kan ganteng ya. Padahal Kita nggak nyangka gitu. nyangka gitu kan ya. Mungkin siapa di sini yang nyangka kalau Lee Junyoung ini punya kebiasaan unik yaitu tidurnya itu matanya melek. Jadi melek, tapi meleknya itu bukan Iya. full melek. Iya, kalau full melek kayaknya gue juga takut ya. Takut tapi emang ya. gue juga punya saudara ya. Dia juga kalau misalkan tidur memang matanya tuh jadi kayak Iya, setengah kayak- ngebuka gitu loh. Kayak tidur belalang gitu nggak sih Iya, kalau bahasa kan kalau ya? kita gini ya, mereka agak gimana gitu. Beda sih. Kalau mitos orang Indonesia katanya kalau orang tidur matanya kebuka itu tuh ini nakal katanya sih Nakal gitu gitu ya. katanya. Cuman ya kita nggak Mitos, percaya namanya mitos namanya gitu kan mitos. ya. Nah, dan juga Lee Junyoung ini punya hobi lain yaitu Apa? dia suka pelihara anjing. Oh, dia punya pet lovers gitulah. Wih, gila, punya dia emang cinta pelihara banget ya. Dan juga dia punya adik perempuannya itu juga pelihara anjing juga. Berarti dia memang kayaknya pecinta binatang Pecinta banget, binatang, iya. pecinta binatang gitu mungkin ya namanya kan kalau kita punya ini nih bisa Peliharaan dilihat. nih ya. Lucu Jadi, ya dia guguk- mungkin suka yang unyu-unyu ya nah Nol ya. gitu, guguknya bukan guguk yang buas ya say gitu ya. Atau kalau yang buas gak bisa dipelihara. Iya, jadi kalau guguk orang Korea tuh rata-rata kayak gini, Iya. kayak Oh Sehun tuh. Oh Sehun juga kan pelihara guguknya yang kayak gini. Mirip punya V juga Iya. dia memang suka yang berbulu tebel gitu ya, rambutan gitu, terus kecil unyu-unyu. Mereka suka yang imut-imut gitu mungkin. Terus apa namanya kan tadi lo ngomong dia ini memang pet lovers, berarti kan memang kayak itu ngebuktiin lo kalau Lee Junyoung ini ternyata orangnya mungkin penuh dengan kasih sayang iya, gitu ya, benar-benar. penuh perhatian Kalau gitu. dari sifatnya ya bisa kita lihat ya, Lee Junyoung ini walaupun dia aktor yang terbilang masih muda, Tribuners, tapi dia punya karir dan juga karakter tuh yang emang sifatnya penyayang karena dia juga dibuktikan dari dia suka binatang. Terus tuh juga selain itu pokoknya banyak banget hal-hal yang unik gitu kan ya, hal-hal yang unik dari si Lee Junyoung ini yang mungkin pengen kita bahas di sini secara lebih lengkapnya, mendetail gitu ya. lebih detailnya Tribuners gitu ya. Salah satunya Lee Junyoung ini punya kemampuan 3 bahasa. Oh, gue pikir kemampuan apa gitu kan, punya indra keenam, jangan-jangan. Enggak dong. Jadi dia punya kemampuan Tribuners 3 bahasa. Jadi ada bahasa Inggris, Jepang sama Korea. Karena ini juga yang membuat dia tuh masuk ke dalam universitas itu gitu. Jadi itu yang salah satu mendukung dia. Sama juga. lah kayak kita juga kan, kita bisa, lu bisa apa bahasa Indonesia, Lampung? Indonesia, Lampung, terus Inggris mungkin iya. Inggris pasif gitu. Ya kita juga sama 3 Nol. 3 gitu Satunya ya bahasa daerah lah ya. Dimasukkan gitu Tribuners. Iyalah, jadi nggak mau kalah kita. Nah, berarti kan memang Lee Junyoung ini udah selain punya sisi ketampanan, ganteng. Tadi lo juga udah bilang bakat, penyayang, karena kan dia pet lovers juga. Terus apa sih Nul yang membuat kenapa mungkin ya dia bisa bertahan di industri entertainment Korea yang bisa dibilang persaingannya kan ketat banget. Artinya itu kan punya poin plus atau nilai plus yang membuat orang kayaknya emang Lee Junyoung ini cocok banget loh untuk kita idolakan gitu. Sebenarnya apalagi nih Nul yang menurut lu kayaknya harus Tribuners di rumah ini tahu tentang sosok Lee Junyoung? Nah, jadi kalau Lee Junyoung kan emang kita udah lihat ya, udah bahas tadi kan kalau emang dia tuh sosok yang sangat tampan dan juga banyak hal-hal yang bisa kita
pelajarin dari Lee Jo Young ini. Jadi salah satunya itu tuh dia pernah debut idol K-pop. Lu tau nggak? Pantes tadi kan kita udah nyaksiin Iya video kan? dia goyang-goyang gitu Nah, kan, kayaknya jadi- lentur banget gitu. Iya, jadi kalau mungkin Tribuners tadi ada yang belum tahu kalau dia joget-joget itu bukan sekedar break dance biasa. Tapi emang udah punya pengalaman. Nggak nyangka loh. Gue kira Hyeri juga kan, Hyeri dong kan. Iya, gue mikirnya cuma Nah. Hyeri doang yang idol gitu kan. Tapi ternyata si Lee Jung ini juga Tribuners pernah menjadi idol K-pop. Dan juga waktu usia dia 17 tahun itu tuh pernah masuk ke dalam dunia hiburan, dan juga mungkin itu awal dia meniti karir. Awal dia meniti karir itu di umur 17 tahun. Jadi dia jadi aktor, terus jadi aktor karena kan tadi gue bilang kan awalnya dia nggak pengen jadi aktor dan Nggak sebagainya, kepikiran nggak untuk di dunia kepikiran. entertain sama sekali gitu ya. Jadi pada saat itu tapi dia mulai casting gitu dan ditemukan oleh ditemukan bahasanya gitu kan Ya oleh biasa, tapi kan kalau orang sutradara. Korea suka kayak gitu, Iya. tiba-tiba ketemu nih, lu ganteng mau nggak nih masuk Agency. manajemen atau agensi gue gitu. Lu juga mau nggak dulu kalau ditawarin? Boleh sih. Jadi pada dulu 17 tahun nih Tribuners nih yang kita 17 tahun biasanya ngapain nih Tribuners kan ya, kalau kita mungkin masih main-main motor mungkin masih apa gitu ya. Ya main ke sawah Main ke kayak gitu. sawah gitu ya. Nah, beda kalau si Lee Jo Young ini dia udah terjun ke dunia ini dulu, Idol boy band, dulu ya. idol dulu di Yukis. Jadi boy band itu namanya Yukis semua. Tapi jujur ya, gue belum pernah ngedenger sih, maksudnya Karena boy band memang itu. ini dibentuknya lumayan cukup jauh, yaitu 2008. Oh, pantas saja saya tidak tahu gitu, karena kan 2008 Iya. masih SD gitu kan ya, nggak yang terlalu interest banget gitu kan ke dunia K-pop gitu. Gue juga barusan dengar si Yukis Tapi gitu ya. itu sampai sekarang boybandnya masih ada atau mereka memutuskan untuk bubar nul atau gimana itu kalau untuk sekarang? Soalnya kayaknya mungkin Tribuners di rumah juga banyak yang nggak tahu nih kalau Lee Jo Young ini ternyata memang salah satu boy group gitu kan. boy group dan dia juga sempat jadi rappernya Mood di situ. Oke, jago Vokal nge-rapper. dan juga rapper. Kalau vokal rapper kan berarti suara dia lumayan cukup bagus kan? Iya sih, orang Nah. dia ngomong biasa aja suaranya tuh kelihatan. Wah, iya. Lo suka nggak sih tipe-tipe cowok yang deep voice gitu? Suka dong. Iya, deep voice gitu Deep kan. voice gitu Iyalah. Nah, Tribuners nih, ini foto dia waktu Masih muda banget ya ini masih di fotonya. Yukis ya. Iya, ini kelihatan dia masih remaja banget, belum mature, belum mature gitu, belum mature naik. gitu lah ya. Dan ini juga ada nama uniknya loh, nama panggungnya tuh Jun. Nama panggungnya tuh Jun, Mood Jun. dulu tuh. Oh my god. Nah, jadi Jun. Lee Jun Young kan, Ah. Lee Jun. Jadi panggilnya Jun. Nah, Jun ini juga suka mendengarkan lagu tuh 406 project grup indie Korea yang semuanya itu perempuan. Oh, dia memang mungkin sebelum dia masuk menjadi idol, dia juga memang sebelumnya memang udah punya interest di dunia musik gitu ya. Iya, emang udah ada. Makanya waktu dia casting, kan kalau boyband kan pasti casting juga kan Iya, ya. iya. Kemampuannya apa dan lain sebagainya. Itu dia nyanyiin ini nih, Blue dari Big Bang. Oke. Jadi Big kan itu Bang. kan ada koreografer, ada rapper, ada vokal juga. Mungkin juri ngelihatnya di situ langsung kayak wah nih anak langsung borong 3 semuanya. punya bakat nih, punya nih, bisa gitu diandelin kan. nih kayak Bisa di diandelin. grup boyband ini. Tapi emang berarti Lee Jun Young ini emang udah berbakat banget sih, cuman ya memang kalau sekarang sih dia udah nggak seberapa fokus lagi ya kalau untuk Dia di fokusnya dunia sekarang musiknya. lebih ke dunia ini sih, aktor. Oh iya, dan memang Main kalau film, bener drama. sih. Dan kalau misalkan kita ngobrolin Lee Jun Young yang di dunia acting nih ya Tribuners, Lee Jun Young itu memang tadi kan sudah channel bilang nih kalau Lee Jun Young itu awalnya debut loh sebagai idol, tapi lama-kelamaan dia di casting gitu kan. Akhirnya ternyata memang dia ini memiliki bakat di bidang seni peran. Akhirnya dia di casting lah untuk menjadi pemeran pendukung dulu awalnya. Yeah. Terus sampai dia menjadi pemeran utama, entah itu di drama Korea ataupun di film. Bahkan karena perannya juga dia bisa mendapatkan penghargaan nul. Benar. Kerennya dia adalah itu. Jadi untuk hitungan karir dia di dunia acting itu kan sebenarnya masih belum terlalu lama Belum ya. terlalu lama. Tapi dia sebagai pendatang baru dia bisa menampilkan bakat actingnya yang ngebuat orang akhirnya
memberikan penghargaan gitu kan untuk Lee Jun Young ini. Jadi sebenarnya kalau Lee Jun Young itu baru terjun ke dunia acting itu pada tahun 2017. Jadi kan belum lama banget ya, masih baru 5 tahun. Tapi disitulah dia menunjukkan, oh ternyata sosok Lee Jun Young itu gak cuman ahli untuk nyanyi, rapper gitu kan, karena dia seorang idol ya. Tapi dia juga memang bisa menunjukkan bakat aktingnya, dan salah satunya dia tunjukkan di drama terbarunya yaitu May I Help You. Nah itu juga Tribuners. Jadi si Lee Jun Young ini juga gue mau kasih info buat Tribuners, ini tambahan. Dia tuh nggak cuman bisa acting, terus tuh nggak cuman bisa apa namanya suaranya bagus, rapper, koreografernya bagus, enggak, tapi dia juga itu meluncurkan lagu juga sama 3 member lainnya. Oh, jadi dia memang keren banget sih, karena nggak mudah loh. Ngebuat lagu itu tuh sesuatu yang nggak mudah. Dan nih dia tuh ngeluarin sama Sohyun, Hun sama Kisop. Itu jadi dari ketiga member U-KISS itu dia ngeluarin album bareng 3 membernya yang lain itu, dan masih aktif gitu. Oh, tapi ya sebenarnya kalau misalkan dia bisa, maksudnya di tengah kesibukan dia ya untuk menjadi seorang aktor yang banyak banget dramanya, wishlistnya, bahkan filmnya, terus dia menyempatkan loh untuk membuat lagu bersama dengan 3 temannya ya. Iya, itu juga yang gue baca faktanya tuh kayak wow, ini anak bisa juga bagi waktunya tuh kayak keren banget gak sih? Iya, karena ngebuat lagu ya itu tuh sesuatu yang susah banget. Orang bisa nyanyi tapi belum tentu loh dia ini bisa ngebuat lagu gitu kan. Tapi emang iya, dan ini juga ya Tribuners, ternyata Lee Jun Young ini pernah loh dipasangkan dengan salah satu member SNSD di film, namanya judul filmnya tuh Love and Lashes. Itu dia dipasangkan dengan siapa sih yang cantik juga itu, Soyoung ya. Lu tahu gak sih yang badannya kurus gitu loh, yang kayak Taeyeon SNSD? Ya pokoknya itulah ya Tribuners. Bukan ya? Hah? Bukan Kristal, bukan ya? Bukan. Kalau Kristal kan itu di beda grup ya, tapi kalau Ya, jadi dia ini di drama tentang love comedy gitu sih. Daripada kita salah ya udah itulah. Nanti daripada kita Sohyun, bener Tribuners. Jadi dia dipasangkan dengan Sohyun SNSD di drama Love and Lashes, dan di film malah ya. Jadi itu filmnya tentang love gitu, dan ada cerita komedinya juga. Jadi di drama ini mereka menjadi sepasang kekasih dengan cerita yang cukup unik karena menceritakan tentang adanya kepribadian yang unik di tengah masyarakat di dunia gitu kan. Ternyata ada cara lain loh orang ini untuk gimana sih dia bisa memberikan cinta dan juga mendapatkan cintanya kayak gitu di Love and Lashes. Terus juga Lee Jun Young ini memang udah beberapa kali menjajal berbagai peran, jadi cowok yang keren, jadi cowok yang aneh. Jadi cowok banyak banget, dan satunya di Love and Lashes dia tuh menjadi cowok yang menurut gua rada unik dan aneh sih. Karakternya. Kenapa? Karena karakternya tuh gak biasa kan, biasanya kalau di drama atau di film Korea itu kan kita nemuin sosok cowok yang karakternya tuh kayak wah gila sih, berwibawa, keren. Tapi kalau di film yang satu ini dia nggak banget. Nggak gitu ya? Beda banget. Jadi kayak kocak, terus kayak gak kepikiran, pemalu dan sebagainya gitu loh. Jadi ya acting dia emang keren banget gitu Nul. Tapi selain dia jago di acting, katanya dia juga ini ya Nul, apa namanya, udah gak gabung di agensi lamanya gak sih? Enggak, karena dia udah ada bentuk agensi sendiri Mut. Oh iya ya. Nah, itu dia ngebentuk agensi sendiri. Bener gak sih? Bener ya kan? Iya, katanya sih pada tahun 2021 lalu, pas bulan November juga ya kalau nggak salah. Jadi 11 November lalu itu dia, si Lee Jun Young ini memang memutuskan untuk mendirikan agensi bersama dengan rekan-rekannya. Jadi dia udah nggak di agensi lamanya atau agensi waktu dia masih di awal-awal pertama kali dia debut gitu. Karena ternyata menurut dia ingin loh punya bisnis agensi gitu kan, dimana dia bisa menjadi pemilik sekaligus dia juga menjadi orang yang di dalamnya kayak gitu. Keren sih, karena nggak gampang loh memiliki agensi sendiri gitu kan. Nggak gampang banget. Modalnya gede banget. Modalnya tuh gede, dan juga trust dari masyarakat dan juga dari calon-calon yang idolnya artis atau idolnya juga kan. Itu susah banget. Makanya ya? Kan sekelas SM Entertainment aja dulu waktu rekrutmen itu kan mereka nyari sendiri tuh ya kan, sampai ke gang
kereta juga mereka tawarin, Bener-bener. guys. Mereka tawarin kayak, lu mau nggak jadi masuk agensi kita, Iya, gini-gini betul, segala betul. macam. Jadi emang karena memang membuat agensi itu bukan butuh modal yang besar aja, tapi juga butuh trust yang besar untuk gimana sih orang Iya. bisa percaya dengan agensi kita. Apalagi kalau misalkan ini ya, tapi karena udah terutama nih ya, kalau misalkan artis atau aktor, mungkin dia karena udah punya pengalaman di dunia entertainment, makanya kenapa sih dia akhirnya memutuskan untuk kayaknya gue harus mendirikan agensi nih. Mungkin karena dia kepikiran gue pengen mengembangkan bakat-bakat dari talent gue nanti gitu loh, karena dia merasakan apa yang dia rasakan dan dia akhirnya mengajak teman-temannya, ayo nih kita bangun agensi supaya kita bisa membuat talent-talent kita itu tuh lebih bisa mengembangkan bakatnya, mungkin terutama di dunia acting gitu Nol. Nah selain lo tahu dia ini sebagai sosok idol dan juga kan kita tahu dia actingnya udah jago banget Jago nih, Nol. banget. Apalagi sih yang lo tahu tentang sosok Lee Jun Yo yang kayaknya Tribuners di rumah harus tahu gitu loh. Nah, jadi kita tadi udah bahas ya Tribuners beberapa keunikan dan juga Emang unik banget sih orang ini. dan juga beberapa kebiasaannya kan gitu ya dari si Lee Jung ini. Nah, tapi dia sama aja sih idol K-pop aktor Korea yang sama seperti kita gitu, Mut. Kenapa sama? Sama kayak kita. Kayak kita? Iya. Kita idol? Iya. Karena dia suka main sosial media gitu. Iya. Jadi karena kan tahu kan beberapa aktor kan nggak suka main sosmed kan. Iya, karena kan memang beberapa sih yang kita tahu kayak Song Joong Ki terus juga Hyun Bin karena mereka faktor umur ya. Iya. Tapi kan Lee Jun Young ini masih seumuran Masih kita seumuran gitu kita. kan, masih generasi Z ya. Benar. Makanya Tribuners itu si Lee Jung ini aktif banget sosmed, aktif banget, dia salah satu aktor yang bisa terbilang tuh aktif banget sosmed. Jadi hampir sudah mendapatkan 7.000 followers di Instagram dan itu udah terverified gitu. Akunnya udah centang biru gitu kan ya. Iya. Nah, Kita jadi doakan semoga followersnya nambah ya Lee Jun Young ya. jadi isi-isi postingannya itu juga Tribuners ya memang berkaitan dengan kehidupan dia gitu. Ya memang nggak semua terekspos gitu kan ya kehidupan sehari-hari, nggak seperti kita kan ya. Semua Masa dia Instagram gitu. tiap hari ini kayaknya kalau laki-laki nggak yang seberapa Nggak. ini banget ya. Kalau dia intens memang gitu. kebanyakan foto-foto tentang hewannya, guguknya tadi, terus itu tentang kegiatan syuting dan juga tentang karena kan dia suka juga wisata alam ya. Jadi sering ke tempat wisata alam, terus itu juga foto dengan beberapa brand kebutuhan modeling gitu. Ya iya sih, itu mah ya karena kebutuhan ya. Ya. Ya semoga aja nanti Lee Jun Young siapa tahu kita diajakin gitu kan saya juga suka nih ke alam-alam gitu kan. Kita foto bareng, ya Allah ngaruh banget astaga. Kayaknya nggak mungkin ya. Tapi emang kalau artis Korea ya kan kita tahu memang mereka banyak yang kadang ada yang aktif di sosmed, ada yang enggak. Nah, tapi kalau Lee Jun Young tadi kan kata lo Nul, dia memang aktif banget di sosmed Instagram. Mungkin dia pengen loh memberi kabar ke fansnya dia, terutama ini loh yang sedang aktivitas yang gue lakuin. Kalau lo kangen lo bisa nih ngeliat foto gue di SNS gue gitu kan. Bener, emang gitu dia. Apalagi tau nggak Mut? Lagi-lagi dia tuh bintangnya sama kayak kita, Aquarius. Gue Capricorn tapi kita beda beberapa. Lo Capricorn? Iya, karena kita beda beberapa. Lu udah 20-an kan? Lu Iya. udah di atas 21 ya, karena gue masih belasan. Cuman kita masih di bulan yang sama sih. Nggak apa-apa. Tapi kalau aku satu sama Lee Jung ini. Terus lo seneng? Bintangnya kita sama-sama Aquarius. Jadi Oke. kalau Aquarius itu memang tipikal yang seneng bukan mengumbar ya, tapi lebih membagi kebahagiaan sama teman-teman yang lain gitu. Jadi kan kalau sama aja sih kayak gue juga caranya ya untuk memberitahukannya itu di sosmed, di Instagram dengan cara di reels, di Instastory, di foto. Sama seperti Lee Jung juga, kita kalau Lee Jung tuh sering update kayak reels gitu, reels. Terus tuh kayak teman-teman kalau bisa lihat ya Tribuners bisa cek Instagramnya, itu cukup banyak kok postingan-postingannya juga yang berkaitan dengan activity terutama Lee Jun Young kebutuhan syutingnya gitu. Tapi emang ya kalau kita ya sebagai fansnya dari seseorang aktor atau artis Korea nih Tribuners, pasti kita butuh banget nih Instagram ataupun sosmed dari idol kita. Kenapa sih? Karena kita pengen tahu loh dia ngapain nih hari ini. Benar. Mungkin apa aja sih project terbarunya. Jadi kita bisa ngelihat dan mantau terus nih aktivitasnya. Benar Tapi banget. nih ya Tribuners, mungkin kan kita udah tahu gimana sih perkembangannya dia di dunia acting, di dunia idol. Kita juga pengen tahu nih kayak gimana sih kisah asmara. Karena kan idol ini
atau aktor ini nggak lengkap kalau nggak kita nyeritain tentang asmara. Gitu kan ya. Kalau berbicara masalah asmara nih Mut ya, kalau Lee Joo Young ini memang benar-benar tipikal orang yang pemalu banget dia tuh. Dia tuh benar-benar pemalu. Kenapa sih udah ganteng, kenapa harus malu gitu loh? Ya karena kebanyakan kayak gitu. Iya sih, malah kebanyakan kayak gitu. Oh, malah kebalikan ya. Biasanya yang nggak ganteng nggak malu gitu ya. Nah, itu dia. Kebanyakan yang udah jangan bahas seperti itu. Nggak boleh. Kita memang khusus ini ngebahas Asmara Junior. Gimana Nur kalau dia dalam hubungan asmara itu dia tipikal yang kayak gimana sih gitu? Kalau Lee Joo Young ini ya, Tribuners tahu kan hampir kurang lebih 8 sampai 10 tahun ini dia berkarir di industri entertain gitu kan ya. Gak pernah terdengar sama sekali nih dia. Kalau dia tuh skandal. Nah, skandal dating dengan atau dekat sama siapa dengan siapa gitu dia enggak. Karena memang si Lee Joo Young ini juga memang belum bukan enggak tapi belum menemukan tambatan hatinya. Atau mungkin kitanya juga yang nggak tahu gitu ya, nggak keciduk gitu bisa kan? Jadi, bisa jadi. Tapi kalau dulu masih remaja, waktu belum jadi aktor dan terjun ke dunia entertain ini, emang dia sama orangnya pemalu. Jadi dia tuh punya kebiasaan unik kalau untuk masalah asmara Mut. Jadi dia tuh nggak gampang untuk suka sama orang. Jadi biasanya dia mengamati kalau orangnya dia suka tuh dia amatin dulu 1-2 tahun. Kalau kita kan 1-2 bulan doang nih, dia 1-2 tahun. Lama banget ya. Lama banget Tribuners karena Gila, si Lee Joo Young gila. ini karena Lee Joo Young ini punya memang standar untuk asmara. Jadi untuk standar asmaranya dia tuh pengen banget dapet pasangan itu yang sehobi sama dia. Yang bisa soulmate ya, bisa berbagi gitu ya. Betul, sehobi sama dia. Salah satunya itu adalah karena si Lee Joo Young ini suka banget gambar kan. Jadi dia pengen Aku punya juga suka kok gambar. Iya. biar masuk kategorinya dia. Iya, gitu kan ya. Iya. Mungkin nanti boleh mengajukan CV-nya gitu kan ya. Saya pinter gambar kok, gambar cacing paling. Gambar cacing, gambar rumah Iya. gitu kan. Nah, gitu mau jadi dia pengen dapat pasangan yang sehobi, yaitu hobinya gambar karena emang si Lee Joo Young ini cukup ceroboh gitu katanya orangnya. Jadi dia pengen punya pasangan yang emang bisa ngurus dia dalam segi hal sehari-hari activity dan juga ya kebutuhan lainnya. Iya, berarti kalau misalkan kayak gitu mau nggak mau Lee Joo Young harus cari pasangan yang lebih dewasa, terus juga lebih telaten gitu ya. Karena kalau cowok yang memang pemalu, mungkin dia karena introvert butuh cewek yang extrovert. Nah, itu bisa banget. Bisa banget. Extrovert banget kayaknya gitu kan, cocok banget gitu. Nah, kan Tribuners tadi kan kita udah tahu nih masalah Lee Joo Young. Tadi kan kita udah nyeritain masalah Lee Joo Young, masih banget dia gitu kan, dia keren banget dan asmaranya juga. Tadi kan kita akhirnya tahu nih ternyata Lee Joo Young itu dibalik sosok dia atau dia memerankan karakter yang happy banget atau cowok yang lucu kalau dia drama, ternyata dibalik itu dia adalah sesosok yang pemalu kayak pemalu di kayak Dio EXO, ya kan? Pernah kita bahas di minggu-minggu 2 minggu kemarin ya. Bisa ditonton. Linknya ada di bawah sini ya. Gitu. Nah, jadi pasangannya di drama May I Help You ini kan Hyeri yang kita tahu lah. Hyeri ini adalah salah satu anggota grup band dari Girls' Day. Nah, Tribuners, Hyeri ini tuh ternyata apa ya, dulunya adalah seorang idol dari Girls' Day dan dia juga terkenal, tapi anehnya dia terkenal gara-gara drama Reply 1988. Karena di drama ini tuh Hyeri itu memerankan sosok yang apa ya, lucu dan wanita barbar ya. Karena dia nangis, ngelucong dan sebagainya di drama ini yang akhirnya ngebuat nama dia pun jadi terkenal nih Nul. Karena emang waktu di Replay juga actingnya bener-bener best banget. Iya sih. Mereka dari yang jadi anak umur masih SMP sampai mereka udah pada kerja semua itu masih kayak yang karakternya nggak lepas banget ya. Bayangin aja makan apa mie semuanya dimasukin tuh sampai pipinya kayak gitu kan. Lu bayangin kalau aktris lain itu mungkin susah karena banget. Mereka biasanya jaim ya, jadi image gitu kan. Tapi kalau Hyeri ini kalau foto dia kalem nih ya, dia kalau foto nunjukin sisi kekalemannya. Tapi kalau udah di acting, dia sering banget memerankan cewek barbar, dimana kalau makan itu nggak harus yang dikit-dikit, kalau ngomong itu nggak yang harus pelan gitu. Dan dia ini apa ya, beribu ekspresi dan bahkan ada fakta Hyeri ini bisa nangis dalam hitungan 10 detik padahal nggak ada apa-apa. Jadi ketika itu dia disuruh untuk apa namanya, Hyeri ini disuruh nangis dalam hitungan waktu 10 detik. Lu bisa nggak Dol? Disuruh nangis dalam hitungan 10 detik? Gua kayaknya belum bisa. Belum bisa
bener-bener belum bisa deh kalau untuk 10 detik tuh bener-bener bentar banget loh kayak kita satu, gitu kan. dua, kita harus inget momen sedih, tapi dia tuh bisa netesin air mata gitu. Gue kayaknya belum bisa deh. Apalagi dengan vibes kita mungkin kita lagi seneng nih ya. Iya, benar, tapi dia benar, tuh benar. kerennya dia adalah dia bisa untuk nganuin kayak gitu. Dan Tribuners, fakta dari Hyeri yang lain adalah ternyata dia ini deket loh dengan Jisoo Blackpink Nul. Wow, Jisoo Blackpink. Siapa gitu kan yang nggak kenal dengan sosok Jisoo Blackpink. Jadi Jisoo Blackpink ini ternyata Tribuners kenal dekat, bahkan bisa dikatakan sahabat gitu loh sama Hyeri. Bahkan waktu turnya Blackpink kemarin kan comeback tuh ya, Hyeri ini bela-belain untuk nonton loh. Di tengah kerumunan fans Blackpink ini, Hyeri ini nih berkesempatan untuk nonton langsung, bahkan dia foto dan fotonya itu langsung diupload di IG-nya kalau nggak salah, entah Lisanya entah Jisoo-nya ya. Dan waktu di acting kali ini juga, waktu dia di drama May I Help You ini, Jisoo ini mengirimkan coffee truck untuk Hyeri. Wow. Saking deketnya kan? Saking deketnya coffee banget. truck itu kan nggak murah. Nggak murah dan Iya. juga biasanya orang-orang yang ngirim coffee truck itu ya cuman untuk orang-orang deket aja sih. Iya. Gitu kan. Karena apa ya coffee truck lo bayangin gitu berapa juta gitu kan, tapi karena memang udah Ya mungkin kalau sekelas mereka bukan masalah Iya. dari duitnya, karena tapi kan lebih ke persahabatan, saling mendukung satu sama Iya, lain gitu. Bahkan chemistry. mereka foto bareng gitu kan waktu si Jisoo ini ngirim coffee truck untuk Hyeri gitu. Dan juga kalau nggak salah si Hyeri-nya juga gantian untuk datang ke konsernya Born Pink Blackpink. Nah itu yang tadi gue bilang, dia memang datang ke konsernya Blackpink karena kan memang apa sih istilahnya kalau fansnya Blackpink, lu tau gak sih? Blink. Nah, dia adalah salah satu Blink untuk mendukung karir dari sahabatnya yaitu Jisoo, dan juga dia dekat juga dengan Rose. Nah, selain itu kan tadi Muti juga udah sempet ceritain kalau misalkan si Hyeri ini memang terkenalnya itu dari drama Replay 1988. Siapa yang gak kenal dengan drama itu? Ya pasti Tribuners sudah pada nonton, karena dramanya menampilkan kisah drama kekeluargaan, persahabatan yang dari kecil, satu lingkungan, satu kompleks, terus dimana akhirnya mereka harus ada cinlok, terus ada cinta segitiga. Akhirnya ya mau nggak mau kalau namanya cinta segitiga ya udahlah ya, pasti ada akhirnya, harus ada yang menjadi sebagai sosok yang set gitu. Nah tapi Nul, selain itu juga ternyata memang Hyeri ini nih banyak projectnya gitu. Yang lo tahu ya kan, tadi gue udah nyebutinnya dia ini sering drama, film gitu kan, terus juga dia deket sama Jisoo dan Rose Blackpink. Ternyata dia ini punya project lain loh yang nggak kalah hebatnya juga. Apa nih Nul yang lu tahu tentang Hyeri? Kalau projectnya nih ya, kalau yang gue tahu tentang Hyeri itu pasti nggak jauh-jauh, karena kan dia meledaknya banget di Replay 1988 ya, jadi Doksun. Jadi awal karirnya dari situ Hyeri ini udah mulai banyak banget Tribuners dikenal sama masyarakat Korea, bahkan sampai masyarakat luar negeri. Jadi makanya kenapa dia tuh banyak banget jadi bintang iklan mod. Banyak banget tawaran-tawaran iklan udah dateng gitu kan. Banyak ya, duit media. berarti dia ini ya. Banyak Ya Allah. banget. Soalnya kalau iklan itu kan tagnya, maksudnya syutingnya cuma sekali, tapi kontraknya panjang gitu, Ya setahun. itu, jadi sama juga seperti karirnya. Jadi nggak cuman ada di entertain juga, nggak hanya ada di iklan, dia juga karirnya itu ada di musik dan juga ada di drama. Jadi Hyeri ini menuai keberhasilannya itu sampai meraih penghargaan sebagai Female Commercial Film Star Award dari ajang MTN Broadcast Advertising Award di festival tahun 2017 Keren sih. kemarin. Nih, ini cuplikannya. Komersial loh. Artinya dia ini adalah salah satu artis yang memang saking banyak iklannya. Banyak. Akhirnya dia banyak penghasilan dari iklan-iklan itu. Benar. Dan juga Mood ini dia punya sebutan sampai dapat, karena saking banyak banget mungkin projectnya ya. Jadi si Hyeri dapat julukan Girls 10 Billion Won. Kenapa itu Nul? Karena dari hasil projectnya itu dia itu bisa menghasilkan 10 miliar won. Jadi gimana ya? Oh my god. Iya. Itu duitnya kayak gimana ya Nul ya? Nah, Bisa itu dibayangkan gue juga nggak tahu Nul? sih. Ya Jadi- semoga aja suatu saat kita bisa merasakan ya uang miliaran tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi karena pencapaiannya gemilang, jadi itu membuat kehidupan dari si Hyeri ini benar-benar berada di puncak karirnya. Jadi media Korea tuh sendiri sempat memberikan julukan nih yang gue bilang tadi. Julukan ini cukup populer banget di masyarakat Korea untuk Hyeri. Jadi Girls 10 miliar won. Itu karena total penghasilannya luar biasa banget. Entah Iya. tapi lebih banyak dari iklan juga sih. Iya, Banyak karena dari memang iklan. dia
cukup aktif di drama tiap tahun biasanya ada, terus juga ternyata di iklan juga banyak, ya wajar sih dia disebutin apa namanya 10 billion gitu kan, karena sebanyak itu gitu, dan wajar banget kalau dia penghasilannya besar. Betul. Tapi di balik penghasilan yang besar, dia ini ternyata adalah sosok yang dermawan, tahu Nol. Wow. Iya, jadi dia ini adalah sosok yang dermawan, di mana dia selalu menyisihkan bahkan 50 juta won untuk kesejahteraan kaum lansia itu setiap tahunnya di Korea. Jadi dari penghasilannya yang katanya dia itu adalah gadis 10 miliar won, ternyata dia tuh suka menyisihkan 50 juta won untuk membantu kesejahteraan hidup lansia, bahkan ketika ada kasus kebakaran di Korea yang itu mengakibatkan banyak sekali korban dan kerugian, tentunya Hyerin ini memberikan bantuan juga senilai 50 juta won. Jadi memang sosok Hyerin ini dermawan banget ya. Harapannya ya artis-artis di Indonesia juga ya, mungkin ya kita bisa berharap bisa menjadi sosok yang dermawan juga. Benar walaupun banget. udah terkenal tapi tidak melupakan peran dia di masyarakat gitu kan, jadi saling membantu. Tapi ada fakta yang mungkin ini cukup mengejutkan nih Nul. Kenapa tuh? Kita tahu dia ini adalah sosok yang ceria dan sering banget mendapatkan sosok-sosok gadis yang barbar juga, walaupun dia sebenarnya mudah menangis gitu kan. Ternyata Hyerin ini sempat didiagnosa menderita meningitis. Wah, meningitis itu kan apa ya, bisa dibilang peradangan selaput meningan gitu kan di otak, dan itu bahaya banget sebenarnya untuk kehidupan karena itu bisa mengancam nyawa gitu kan. Tapi memang Hyeri sempat didiagnosa menderita meningitis, di mana dia tuh memiliki peradangan, dan pada 2016 lalu itu akhirnya membuat Hyeri mau nggak mau dia itu mendapatkan perawatan dari rumah sakit untuk apa ya, istilahnya recovery gitu. Karena kan meningitis ini aslinya bukan penyakit yang bisa disembuhkan gitu kan, tapi bisa minimalisir lah dampaknya supaya gimana caranya dia ini tidak mengeluh kesakitan gitu. Ya ampun. Padahal dermawan ya. Dermawan banget ya. Tapi Tapi ya, kan namanya penyakit kan kita semua nggak ada yang betul, mau gitu. nggak ada yang kan mau ya, tapi ya memang udah mungkin takdirnya Tuhan gitu ya. Cuman untuk saat ini sih dia dinyatakan ya sudah sehat. Buktinya dia udah banyak banget gitu kan peran-peran di berbagai drama dan juga film dan iklan, dan juga Girls Girls Day. Oh iya betul banget, Girls Day, dan bandnya juga kan memang belum bubar ya, cuman memang mereka memutuskan untuk hiatus, fokus sama solo karir gitu kan, karena nggak bisa terus-terusan bersama gitu, karena mau nggak mau kita juga harus menjalankan hidup masing-masing supaya kita ini tahu loh bakat kita untuk diri kita sendiri itu sebenarnya di mana. Lu juga gitu nggak sih Nul? Bener dong, gue juga kayak gitu, gue sama girl band gue yang dulu. Girl band apa geng? Geng kali geng kali lu ya kan, lu masih geng-gengan Nul ya? Enggak dong, itu kan dulu waktu SMP. SD SMP ya? SD SMP iya. Tapi emang kita butuh nggak sih? Butuh teman dekat ya. Butuh. Sebenarnya geng itu tuh dibuat oleh orang-orang, oh ini suka berempat geng nih, padahal ya sebenarnya kita tuh persahabatan. Cuman gitu. ya selama geng itu tidak adanya pembulian dan juga perundungan, that's right. Ya, itu nggak apa-apa gitu ya. Kita tidak menganjurkan namanya perundungan atau pembulian ya. Silakan saja berteman dengan siapapun, membentuk kelompok dengan siapapun, tapi kita nggak menyarankan Tribuners di rumah untuk melakukan pembulian. Justru itu pokoknya di-ban banget karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji dan tidak menyenangkan, karena bisa menyebabkan apa ya, rasa sakit hati orang lain sih lebih tepatnya Nul. Ini adalah benar-benar live yang sangat banyak sekali karena nilai-nilainya luar biasa. Karena selain kita membeberkan fakta drama Korea dan artis, kita juga memberikan pencegahan bullying. Enggak sih, karena tadi kita nyerempet dari apa namanya girl band gitu kan, terus geng, ya udahlah kita memberikan sedikit petuah lah ya. Nah selain itu apa nih Nul yang lu tahu tentang sosok Hyeri ini Nul? Gue tahu banget Mot, karena ini juga perlu masyarakat Korea tahu dan juga masyarakat Indonesia tahu ya, karena Hyeri ini sempet dapat kayak julukan lagi nih. Banyak jadi perasaan julukannya. Ini saking barbarnya Hyeri, saking multi talentnya dia apa gimana? Iya, gue juga sampai bingung nih bacanya ya gimana? kan. Dia tuh sempet jadi the Korean Power Celebrity. Karena ya kan, wajar sih, karena dia powerful banget orangnya, energik banget gitu. Anak selain dia powerful, terus dia juga memang di usia dia yang masih belia, dia tuh mampu menjadikan inspirasi bagi anak-anak gitu, remaja Korea itu, bahwasannya kita tuh walaupun dari umur segini sudah bisa udah bisa berkarya udah bisa menjadi diri sendiri dan udah bisa menemukan jalan. Jadi memang
dia tuh menjadi power celebrity banget yang banyak menginspirasi masyarakat Korea di sana. Makanya kenapa dia banyak banget dimuat di koran-koran, di surat kabar, media online dan lain sebagainya gitu. Selain itu, nah ini yang hampir ada kemirip-miripan juga nih apa sama itu? si Lee Jo Young ya tadi ya, sama Lee Jo Young. Harry ini kalau tidur Tribuners, dia itu kalau tadi matanya kebuka, kalau ini mulutnya yang kebuka. Iya. Tapi lu pernah gak sih punya foto kayak gitu? Tapi biasanya ya Kalau gue sih nggak punya kebiasaan itu, mungkin kalau capek banget. Tapi biasanya walaupun kita nggak punya kebiasaan ya, katanya sih kalau kita capek, kita kalau tidur mulutnya menganga. Tapi gue pernah tahu di foto temen gue. Kalau itu gue banget ya temen pernah gua. juga sih kayaknya kalau itu di bus. Iya, di bus. Kan. Di bus itu tidurnya, terus tidurnya meler gitu ya, Say. Enggak juga sih, enggak sampai meler gitu Nggak sih. meler ya? Enggak, cuman mangap aja. Cuman akhirnya karena keusilan teman-teman ya difotoin gitu. Nah, unik itu gitu ya. dia. Jadi karena mungkin sifat dia juga nih Tribuners yang barbar gitu kan ya. Iya. Ini juga selain dia punya kebiasaan tidurnya yang mangap, itu juga menandakan bahwasan dia itu jadi mood buster orang-orang di sekitarnya. Karena emang Harry itu mood busternya tuh luar biasa banget, luar biasa banget. Bisa bangun suasana Iya, dia itu ya. karena Harry itu orangnya humoris, bisa bangun suasana dan juga Makasih. bisa cepet banget gitu loh beradaptasi dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Iya, dan itu diperlukan sebenarnya di dunia Diperlukan entertainment banget. ya, karena kita di lingkungan manapun, di apa ya istilahnya, golongan manapun gitu. Kalau misalkan nggak ada orang yang bisa membangun mood itu kayaknya sepi Sepi banget gitu. banget dan juga itu menjadi salah satu pembeda karakter dia sama artis-artis yang lain lah gitu. Iya sih, maksudnya. benar-benar. Kalau kita tahu kan kebanyakan artis Korea tuh lebih ke kalem, elegan, dan Elegan. sebagainya gitu kan. Tapi kalau Harry itu bisa menjadi dirinya sendiri Iya. dan lebih ke ya emang ini diri gue. Apa adanya gitu, apa iya kan. Biasanya kan gitu. kalau orang kayak ketawa aja jadi kalau dia nggak hahaha kayak mangap gitu. Nah, ya itu. kayak Tribuners kalau nonton Replay 1988 Nah, itu kayak gitu karakter ya, dia kayak gitu. Cuman tapi di drama May I Help You kalian akan melihat sisi Hyeri yang baru karena dia lebih kalem. Lebih kalem banget ya. Iya, jadi dia menjadi sosok wanita yang lebih kalem, yang lebih kayaknya feminim, terus yang lebih pendiam gitu. Jadi kayaknya harus banget ya Harus Tribuners banget nonton. penggemar Hyeri Girls Day untuk nonton drama May I Help You karena di sini dia memerankan karakter yang sedikit berbeda kayak gitu. Dan selain si Harry ini juga di sini menjadi mood buster gitu ya Mut ya. Selain jadi mood buster, si Harry ini juga Tribuners itu ada sebutan lagi nih Mut. Apa itu? Karena dia banyak banget ya julukan dan sebutan. Tadi kan udah billion girl, terus juga tadi mood booster. Ini apa lagi Terus nih? ini dia dapat julukan Hercules. Jangan-jangan gara-gara dia memang se-strong itu ya. Itu Hercules ini plesetan dari Hercules karena emang si Harry ini orangnya itu dewasa, strong dan juga mandiri gitu. Dan juga ini tuh dia dibuktiin karena dia tuh olahraganya juga Getol gitu ya? getol banget, apalagi dia memang membidangi dalam lari maraton. Oh ya wajar Makanya sih. kenapa dia disebut Hercules? Oh. Itu plesetan sih sebenarnya. Karena emang- saking kuatnya dia iya, lah ya. Dia itu kayak mendeskripsikan bahwasanya sekuat itu loh si Harry ini gitu. Oke, fisiknya aja maksudnya kuat, makanya disebut Hercules. Keren juga sih, julukannya Keren, banyak banget loh kan? Hyeri ini. Banyak banget, emang bisa dibilang 1000 julukan, nggak hanya 10 miliar aja. Iya gitu iya. ya. Jadi berarti dia ini emang jago lari ya. Semoga tidak lari dari kenyataan ya. Amin. Nah, tapi ada fakta yang menarik lagi. Mungkin Tribuners di rumah penonton drama Replay 1988 tahu kan kalau Hyeri ini sebenarnya nanti di ending akan menikah atau menjadi pasangan dari cowok lain. Ternyata Hyeri cinloknya sama Ryu Jun Yeol. Jadi dia cinlok. Jadi sebenarnya dia di drama itu kan Ryu Jun, kalau di drama Replay 1988 Ryu Jun Yeolnya kan dicampakan. Hyeri nggak ngebalas cintanya. Tapi ternyata di yang ini ya. yang matanya sipit banget. Yang kayak Rafathar gak sih? Kayak Oh bu, iya I see. Ya, badannya iya. dari kurus. Nah ini Iya, ini, iya. Oh iya. Jadi dia Dia jadi pilot gak sih? Hah? Jadi tentara ya? iya pokoknya Tentara. intinya dia itu di drama ini kan dicampakkan. Dicampakkan. Tapi faktanya sebenarnya karena di drama Replay 1988 ini malah mereka akhirnya jadi pasangan. Demi apa? Iya, dan bahkan hubungannya itu sampai sekarang masih langgeng. Demi? Iya. Makanya tuh kayak aneh gitu kan, selebriti Korea sama-sama sibuk main drama, main film, punya iklan, tapi mereka tuh masih bisa gitu loh menjalin hubungan yang udah lama banget.
dari mereka di Berarti replay udah berapa tahun 1988. Jadi hubungan mereka nggak tahu sih ya udah berapa tahun, tapi ya kayak kayaknya lebih udah dari 5 5, tahun udah nggak lebih sih? dari 5 sih kayaknya. Terus juga mereka sering banget menghadiri penghargaan bareng. Terus juga waktu itu sempat ada cutscene di mana mereka waktu lagi menghadiri award bareng itu si reunialnya itu tuh megang tangan Hyeri untuk naik ke atas panggung, romance banget. Kayaknya itu deh yang ngebuat Hyeri kenapa sih dia bisa falling in love, bisa cinta lokasi sama Ri Junyeol. Karena mungkin Ri Junyeol ini bisa membuat Hyeri itu menjadi sosok wanita yang sangat istimewa. Ya ampun, ternyata Cinloknya beda ya. Cinloknya beda ya di Itu Tribuners. sebenarnya keren sih, maksudnya dia kan ngebangun feeling dengan pasangan dia gitu di drama, tapi dia falling in love-nya dengan yang bukan pasangan dia gitu. Itu kan cukup unik nih Tribuners, dan hubungan mereka pun awet alhamdulillah sampai sekarang. Ya kita doakan aja gitu kan mereka akan awet sampai ke jenjang yang lebih serius gitu. Tapi untuk saat ini mungkin mereka belum kepikiran ya Nul, karena kalau artis Korea kan di usia-usia mereka ini lagi sibuk-sibuknya untuk membangun karir atau membangun nama gitu. Jadi ya udahlah, kita doakan yang terbaik aja, semoga mereka langgeng, karena kita lihat gimana sih kesositan mereka berdua gitu kan di tengah kesibukan. Dan di Tribuners ada fakta yang mungkin Tribuners harus tahu loh tentang Hyeri ini. Jadi ya Hyeri ini sebenarnya bisa dikatakan meniti karirnya dari nol. Nol banget. Jadi di mana dia tuh waktu awal-awal keluarganya itu sempat mengalami masalah finansial yang akhirnya ya mau nggak mau nih si Hyeri ini harus berusaha lebih lah untuk bisa membantu orang tuanya. Mungkin ini keadaan yang bisa dirasakan oleh beberapa orang sih ya Nul ya, nggak cuma Hyeri, tapi Hyeri itu mengungkapkan ketika dia ada di salah satu variety show nih Tribuners, di situ dia ngungkapin ternyata dulu itu dia pernah loh mengalami masalah finansial. Ya tapi itu memang mungkin karena masalah finansial itu yang akhirnya membuat dia sampai sekarang ini bisa menjalani kehidupan dan kesuksesan yang luar biasa. Benar. Ya karena dari kecil dia memang udah bahkan dia itu ibunya dulu katanya karyawan pabrik selama 15 tahun untuk menghidupi anak-anaknya, untuk juga pendidikan Hyeri, tapi akhirnya terjawab gitu kan usaha ibunya, dan Hyeri sekarang itu udah mendapatkan kesuksesannya. Luar biasa banget ya, karena susah loh, susah banget memulai dari nol. Itu apalagi maaf ya, maksudnya untuk dari orang yang emang tidak punya pengaruh nggak sih? Iya, kita untuk ke dunia entertain saingannya banyak gitu, tapi ya berjalannya waktu dengan takdir dan juga mungkin doa dari kedua orang tua dan semangat dari ibunya Hyeri dan juga semangat dari Hyerinya untuk bisa memegangkan kedua orang tuanya, akhirnya Hyeri pun bisa di posisi saat ini gitu Nul. Terus juga katanya, tadi kan Muti udah bilang kalau Hyeri itu deket nih sama Jisoo, bahkan Jisoo sampai ngirim coffee truck, tapi ternyata dia juga deket sama Rose Blackpink. Karena mereka ternyata itu pernah ada di salah satu acara variety show yang sama, terus kayak mereka itu nemuin kecocokan loh, kayaknya cocok nih kita, sinkron nih gitu pas ya. Ngobrol asik nih orang, akhirnya mereka kayak ya udah berteman, dan sampai sekarang pertemanannya pun gue akuin sih keren banget, masih terjalin dan juga kayak saling mendukung. Ketika Hyeri ada syuting, mereka kirim coffee truck. Ketika si Blackpink lagi ada konser, si Hyeri nonton. Ya, itu adalah hubungan yang positif banget. Mutualisme lah ya, saling menguntungkan. Simbiosis gitu. mutualisme. Membahas simbiosis lagi kita ya. Simbiosis ya kan, kemana-mana kita. Terus di Tribuners memang mungkin karena tadi udah Cenul bilang Hyeri ini orangnya mood booster, bisa ngebangun mood atau membangun suasana dimanapun dia berada. Dia juga deket sama Taeyeon SNSD. Siapa sih yang nggak kenal Taeyeon? Tribuners pasti kenal gitu kan. Lu tahu kan Taeyeon? Tahu. Suaranya keren kan? Keren. Tapi ternyata kan Taeyeon itu sebenarnya introvert nih loh. Tapi Hyeri bisa loh deket sama Taeyeon. Bahkan Taeyeonnya yang mengakui gitu loh, kayak, dan umur mereka sebenarnya beda. Lebih tuaan Taeyeon lah. Taeyeon udah 30-an. Ya dia udah kayak tante kita gitu kan. Tapi Taeyeon mengakui kalau misalkan Hyeri ini memiliki kepribadian yang positif, dan Taeyeon sendiri ngaku loh kalau misalkan memang dia memiliki kedekatan dengan Hyeri. Dan di Tribuners udah deket sama selebritis yang keren-keren. Ternyata Hyeri ini juga dulunya satu sekolah sama Suzy. Aduh, ya. Circle dia nggak main-main ya. Main-main ya. Jadi dia satu sekolah sama Suzy dan juga Seulgi Red Velvet.
Jadi dia itu waktu itu di SMA di School of Performing Arts Seoul. Jadi dia waktu di SMA itu dia sempat sekolah nih sama Suji sama Selkia. Wajar lah ya, circle dia nggak main-main gitu. Makanya pun dia sampai sekarang bisa mempertahankan pertemanannya walaupun di dunia entertainment. Keren sih Hyeri, mantap. Nih Nul, selain itu apa sih Nul yang lu tahu tentang drama? Kan tadi kita udah kayak nyeritain loh, apa Hyeri itu kayak gini loh, Lee Jun Young ini kayak gini loh. Apa sih yang lu tahu tentang drama May I Help You menurut lo? Jadi kita bahas balik lagi. Iya, kita balik lagi gitu kan. nih ya. Karena kan tadi kita udah bahas aktornya dulu lah bahas gitu. aktrisnya, dan sekarang kita lagi mau memperdalami banget dramanya. Kenapa sih Tribuners di rumah kayak harus nonton drama ini gitu? Benar. Jadi yang pertama-tama nih Tribuners yang harus tahu ya, kenapa harus banget nonton drama May I Help You ini, karena selain dramanya memang bergenre romance, the supernatural, dan juga komedi tadi, ini tuh menceritakan dua orang yang memang mempunyai latar belakang kerjaan tuh yang beda banget. Kenapa? Karena di sini itu drama yang ditulis sama Lee Sun Hee ini itu menceritakan kan dua orang yang latar belakang kerjanya beda. Itu tuh diperankan sama Baek Dong Joo, atau di sini tuh diperankan sama Hyeri. Dia tuh memiliki Apa itu? profesi yaitu atau pekerjaan itu sebagai perias mayat. Iya nggak sih bahasanya? Iya, pengurus makam lah ya. Pengurus makam kan. Dan si Hyeri ini tuh juga mempunyai kemampuan bisa berkomunikasi dengan orang yang memang sudah meninggal tadi. Jadi gini Tribuners, jadi kayak dia tuh mengurus mayat, atau kan kalau misalkan dengan tradisi-tradisi agama lain ataupun tradisi negara lain itu kan ada di mana mayat itu harus dihias, harus dipercantik, diperganteng lah ya, diwangi gitu kan ya, dan juga pokoknya diurus deh gitu kan ya. Nah si Hyeri ini berperan sebagai pengurus itu Tribuners, dan juga kalau Hyeri ini memegang tangan si jenazah yang memang sudah meninggal ini tadi, itu bisa ada kemampuan untuk apa ya, mengabulkan lah gitu permintaan terakhir mereka. Lebih ketahu aja sih. Ada nggak ya di dunia ini yang memiliki kemampuan kayak gitu? Penasaran? Kayaknya sih nggak ada. Nggak ada, Bos. Laju gara-gara drama, padahal dramanya fiktif gitu kan. Tapi kita kepikiran kayak di dunia ini ada nggak ya yang kayak gitu? Kayak penasaran aja gitu. Terus gimana lagi nih drama ini menurut lo? Iya, jadi kayak dia tuh seru banget sih, drama ini tuh seru banget karena kan kayak kita tuh bisa tahu gitu, oh ternyata meninggalnya tuh gara-gara ini, dan juga meninggalnya itu pengennya permintaan terakhirnya seperti ini gitu, dan sebisa mungkin Hyeri di sini itu memenuhi permintaan dari si jenazah yang udah meninggal ini. Nah berbeda juga nih Mut sama si Kim Ji-sa ini yang diperankan sama Lee Jun Young ini. Dia tuh bekerja itu untuk memenuhi segala kebutuhan kliennya. Jadi dia tuh profesinya itu tuh bener-bener berkaitan sama orang yang emang masih hidup atau kawan puan gitulah. Oh, jadi kalau yang satu berkaitan dengan orang yang udah meninggal, satu berkaitan dengan kehidupan nyata. Kehidupan nyata gitu. Makanya Baek Dong Joo itu minta bantuan dari Kim Ji-sa itu untuk mengabulkan keinginan orang yang mati itu tadi. Jadi kayak mereka kolaborasi gitu. Cucok meong, kolaborasi. Dari situlah romance-nya dapet ya Nul. Hal ini menjadi menarik. Romance-nya dapet gitu kan. Tapi memang walaupun nggak full romance ya, jadi memang kalau Tribuners yang mengharapkan ini full romance itu tidak gitu kan, tapi ini lebih ke supranaturalnya dan ya nilai-nilai supranaturalnya gitu sih. Ya intinya nilai-nilai menghargai kehidupan sih bahasanya gitu. Jadi kayak gimana sih kita itu menghargai kehidupan, karena kan kalau di sini ya di drama ini memang menceritakan keinginan terakhir gitu. Dan biasanya keinginan terakhir ini kan berkaitan dengan orang-orang terdekat Nul. Jadi intinya adalah di drama itu tuh kayak ngasih pesan, hargailah kehidupan kita, hargailah orang-orang yang masih ada, sayangi dan cintailah, jangan sampai menyesal ketika kita udah waktunya udah nggak ada, akhirnya kita malah nyesal kayak gitu. Apalagi karakter Hyeri di sini memang benar-benar karakternya berbeda banget, dan emang karakternya kuat banget. Kalau biasanya Hyeri di sini ya tetap ada mood busternya, tetap ada jadi Hyeri yang periangnya, tapi memang ada sisi di mana dia itu menjadi Hyeri yang bisa menjadi pendengar bagi jenazah yang emang membutuhkan membutuhkan tempat untuk mereka tuh bisa mengadukan permintaan terakhir mereka. Di sini
karakter Hyeri keren banget, Tribuners perlu banget untuk nonton pokoknya. Iya sih, karena dia agak berbeda. Ya tuh Beda. tadi gue bilang lebih kalem dia emang di drama ini, beda banget sama yang biasanya dia kan barbar. Kalau biasanya barbar Iya, gitu kan kalau ya. kalau di drama ini dia kalem. Terus juga dan apa ya, kombinasi antara Hyeri dan juga Lee Jun Young kan. Di sini juga Lee Jun Young memerankan karakter Kim Tae Hee atau dia lebih dikenal dengan nama Kim Jipsa. Di mana Lee Jun Young ini bekerja di perusahaan pamannya namanya Ildang Baek. Ildang Baek ini adalah perusahaan yang mengerjakan jasa apapun yang diminta klien dengan hanya membayar 1.000 won minimal. Nah, di sini juga memang apa ya, pekerjaan mereka ini sama-sama dijasa, sama-sama menolong orang lain. Jadi antara karakter Hyeri dan karakter Lee Jun Young di drama ini tuh memang adalah kombinasi yang pas, Nul. Jadi ketika banget. kita nonton ini ya emang cocok gitu. Cocok banget. Terus juga karakter Lee Jun Young itu diperankan sebagai cowok yang hidup dengan penuh rasa penyesalan. Benar. Karena kan dulunya dia ini adalah sosok dokter, tapi dia pernah ada suatu cerita dia ini tidak bisa menyelamatkan nyawa adiknya dia. Iya. Akhirnya dia menyesal, dia akhirnya menjalani kehidupan yang biasa aja dan makanya dia kerja di perusahaan pamannya itu. Dan dia trauma nggak mau jadi dokter lagi gitu. Trauma karena ya sebenarnya sih permasalahan hidup dan mati itu memang bukan kita yang Iya. menentukan, tapi kan mungkin dia ada merasa bersalah karena kan seharusnya saya bisa iya, nolong, gue apalagi bisa saya nolong. dokter gitu Nah, kan. Tapi ya udahlah ya, namanya kita bisa menyerahkan semua takdirnya sama Tuhan gitu. tapi sayang banget kenapa sih dia nggak lanjutin aja. Iya, padahal jadi dokter lebih keren ya. Ya, tapi kita nggak tahu nih kan endingnya nanti gimana Nah, ya. Untuk iya, saat kan ini baru episode 10. Iya, untuk saat ini sih dia menjadi pekerjaan ya. Istilahnya kalau kita mau buruh harian lepas, kerja apa aja oke. Nah, Kerja itu apa aja oke. sebenarnya itu sih, cuman bahasanya lebih diperbagus aja gitu kan. Dan selain itu drama ini juga apa ya? Selain menyajikan karakter Lee Jun Young, menyajikan karakternya si Hyeri juga, drama ini adalah drama kombinasi antara dua idol K-pop gitu kan. Bener. Hyeri Girls Day dan juga Lee Jun Young Yukis. dari Yukis. Jadi ya, drama ini wajib banget deh Tribuners untuk ditonton gitu, Nol. Overall drama ini bagus banget untuk ditonton karena memiliki cerita yang keren. Terus juga pemerannya juga keren, actingnya bagus banget. Luar biasa banget. Jadi Tribuners, kalau misalkan kira-kira apa ya drama yang worth it banget nih untuk ditonton di bulan ini, Tribuners bisa banget untuk nonton drama May I Help You ini. Karena kan tadi udah dijelasin nih kayak apa sih pemeran utamanya, apa man leadnya, woman leadnya kayak gimana, udah diceritain sama Muti dan juga Chenul. Nah, mungkin kayaknya itu aja ya, Nul. Kita Iya. udah capek gitu Kita ya. Udah lebih capek karena kita belum minum kali Iya, ya. iya, kayaknya kita- Tapi kalau capek untuk menemani enggak dong tentunya. Kalau untuk menemani Tribuners di rumah ya kita siap kok sampai malam Siap juga. dong. Siap kok. Apalagi kalau Tribuners itu mau komen dan juga mau kasih tahu kita That's nih right. drama apa yang mau kita bahas, Iya, tapi betul khusus banget. drama ongoing ya, itu kita pasti bakal semangat banget. Iyalah, apalagi kalau Kak aku pengen drama ini, atau boleh DM di IG-nya Iya, Tribun Lampung benar. juga nggak apa-apa sih. Kak aku pengen drama ini untuk dibahas, atau Kak aku pengen loh Kakak ngomongin aktor A, aktor B, aktor C, ya kita akan bahas Boleh itu banget. secara tuntas tentunya Tribuners. Yep. Nah mungkin itu aja ya dulu ya obrolan kita di Fakta Drama Korea bareng Mutiara dan juga Chenul. Chenul. Sampai jumpa di Fakta Drama Korea Berikutnya. Bye.